dan mereka tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai macam pergerakan di luar mereka. Namun yang saya harapkan ini adalah Timur Tengah, di mana pemerintah Timur Tengah ini terutama itu sudah harus mulai membenahi diri dan mulai membaca realita bahwa ternyata memang jaminan keamanan yang dijanjikan oleh Israel, oleh Amerika dengan keberadaan para militer itu semua hanyalah halusinasi dan utopia, serta sebaiknya negara-negara Arab ini paham bahwa tujuan dari Israel menyerang Iran itu tidak semata-mata ingin mengganti rezim atau mencegah pemilikan uranium atau nuklir, tapi lebih dari itu Netanyahu sendiri sudah berkali-kali dengan gamblang menjelaskan proyek Israel Raya yang mana itu mentarget tidak hanya Iran tapi juga negara-negara Teluk, di antaranya juga Arab Saudi gitu kan. Makanya di Israel itu ada satu campaign yaitu kembali ke Mekah. Artinya Yahudi ini ingin kembali menguasai Mekah. Nah, dan ini momentum yang paling baik untuk bisa dijadikan satu gerakan masif di kalangan negara-negara Arab itu untuk mulai menunjukkan lagi Arab pride-nya, Muslim pride-nya, sehingga ini bisa membentuk satu masa depan yang lebih ideal ya di mata baik itu masyarakat Arab maupun negara-negara dari konteks sebagai negara Islamnya seperti itu. Oke. Sudahkah negara-negara Teluk paham apa yang disampaikan oleh Mas Hussein dengan konsep Israel Raya tersebut, Pak Smith? Ya, mereka sangat paham itu, dan mereka tadinya berjibaku membujuk Trump untuk tidak menyerang Iran. Karena harga yang harus dibayar itu mereka itu sangat besar. Dan sekarang begitu perang ini terjadi dan Amerika Serikat tidak mampu melindungi mereka mempertanyakan masa depan mereka ini. Bahwa perlindungan Amerika Serikat itu sesungguhnya perlindungan yang tidak pasti menurut. Nah, ini akan membentuk alignment baru nih. Persatuan konstelasi politik Timur Tengah ini akan berubah. Perang ini akan berujung kepada perubahan Timur Tengah secara fundamental, gitu. Ya kan? Ini akan bergantung kepada siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Itu yang akan menentukan pembentukan persekutuan baru di Timur Tengah ini. Nah, ini semua terjadi tanpa dugaan negara-negara Arab itu sendiri, tanpa mereka perhitungkan gitu. Nah, ternyata Iran itu dia sudah mempersiapkan untuk menghadapi perang ini sudah sangat lama gitu. Nah, bagi dia ini perang eksistensial, perang mati hidup. Jadi pilihan dia cuma dua, takluk secara hina atau mati syahid. Kalau takluk secara hina, ini sudah pasti tidak ada kemungkinan yang lain kalau kita menyerah. Tapi kalau kita bertahan memilih mati syahid, ada punya kemungkinan untuk menang. Dan ini yang dia lakukan sekarang ini. Dan kita mesti ingat bahwa Iran itu adalah satu dari segelintir bangsa-bangsa kuno di dunia yang belum pernah diperintah oleh negara asing. Dia mulai dari Alexander the Great, dari ini pada abad 4 sebelum Masehi, kemudian Romawi, kemudian Afghanistan, Rusia, itu semua pernah, bangsa-bangsa Arab pernah menyerang dia. Tapi sampai sekarang itu dia bertahan. Karena ada satu kebanggaan pada dirinya, proud nation dia, bangsa yang bangga pada dirinya. Nah, ini mau taklukkan bangsa seperti ini sangat-sangat sulit. Ya, tentu bagaimana keberlanjutan dari konflik ini tentu kita berharap tidak meluas dan juga berkepanjangan. Terima kasih banyak Pak Reza, terima kasih Mbak Stevi, terima kasih Pak Smith, terima kasih juga Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Dan pemirsa, informasi meninggal dunianya Vidi Aldiano akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di